Halo, cerita Fugu di sini. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai tokoh keperawatan Jerman yang sangat terkenal. Dia ini lahir di abad pertengahan antara tahun 1200-an ya. Ikuti terus video aku. Sebelum Florence Nightingale yang dikenal dunia, ada seorang wanita muda yang memilih merawat orang sakit, miskin dan sakit. Bukan karena profesi, tapi karena cinta dan iman. Namanya Santa Elisabeth von Thuringen. Kisahnya terjadi di abad pertengahan antara tahun 1207 sampai 1231. Ini dia tokoh pertama yang menginspirasi profesi perawat di Jerman. Jadi di balik rumah sakit dan Caritas di Jerman ada satu nama yang luar biasa. Namanya Santa Elisabeth von Thuringen. Lahir sebagai putri raja, tapi memilih hidup sederhana melayani yang miskin. Beliau memberikan makan orang miskin, merawat orang sakit, dan dia bahkan turun langsung merawat orang sakit dan juga membangun rumah sakit. Suatu hari saat membawa roti diam-diam, roti itu berubah jadi bunga mawar, mukjizat kecil dari hatinya yang besar. Baik, kita lanjut mengenai akhir hayat dan warisan. Ini merupakan gereja Santa Elisabeth di Marburg, nama rumah sakit yang dipakai nama dia ya teman-teman. Setelah suaminya meninggal, dia tetap melayani. Kini dia dihormati sebagai pelindung perawat dan orang miskin di Jerman, khususnya di gereja Katolik ya. Jadi teman-teman, kita yang menjadi perawat saat ini, perawat modern saat ini, mungkin kita juga sedang melanjutkan jejaknya ya, jejak Santa Elisabeth dari Thuringen. Peran gereja dan perkembangan keperawatan di abad pertengahan. Yang pertama, peran gereja di abad pertengahan. Jadi gereja Katolik adalah lembaga paling berpengaruh di Eropa selama abad pertengahan. Peran utamanya yang pertama adalah pusat kehidupan spiritual dan sosial. Gereja itu dulu mengatur kehidupan umat dari lahir sampai meninggal. Jadi dibaptis, pernikahan, pengakuan dosa hingga pemakaman. Banyak orang dulu tuh percaya keselamatan hanya bisa dicapai lewat sakramen gereja. Dan yang kedua, peran gereja adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dulu, biara dan katedral menjadi pusat pendidikan, tempat menyalin buku dan menyimpan ilmu pengetahuan. Banyak rumah sakit awal didirikan oleh gereja. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan. Peran pelayanan sosial dan kesehatan. Biara dulu tuh menyediakan perawatan untuk orang sakit, miskin, dan pengungsi. Jadi pastor, biarawan, biarawati itu bertugas dalam pelayanan kasih atau yang disebut dengan Caritas. Kita lanjut ke keperawatan di abad pertengahan. Keperawatan sebagai panggilan iman. Keperawatan itu dulu tuh dilihat sebagai tugas Kristiani. Merawat yang lemah adalah bentuk melayani Tuhan. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang menjadi pedoman dari ayat Alkitab ya, untuk keperawatan sebagai panggilan iman, sebagai panggilan hidup dari Tuhan, seperti itu. Lalu lanjut ke tokoh penting. Jadi beliau ini adalah Santa Elisabeth von Thuringen yang hidup antara tahun 1207 hingga 1231. Beliau adalah bangsawan Jerman yang merawat orang miskin dan sakit. Ia menjadi pelindung perawat di Jerman. Biarawati, Benediktin, dan Ordo Hospitaler merawat pasien di biara dan rumah sakit. Rumah sakit zaman dulu disebut hospitale atau synodicium, biasanya ada di samping biara. Merawat bukan hanya penyakit fisik, tapi juga jiwa dan keselamatan rohani. Kita lanjut ke yang ketiga, bagian poin yang ketiga, pengaruh ke zaman sekarang. Banyak ya istilah keperawatan dan rumah sakit di Jerman berasal dari tradisi gereja.
seperti istilah Krankenpflege itu artinya perawat ya, Caritas itu pelayanan cinta kasih dan diakoni. Lembaga seperti Caritas Verband dan Diakoni Deutschland masih aktif memberi pelayanan sosial dan keperawatan. Dan kita lanjut mengenai Santa Elisabeth atau Santa Pelindung Keperawatan ya. Beliau ini sangat terkenal di Jerman juga. Ya, Santa Elisabeth von Thuringen adalah seorang tokoh suci yang sangat dikenal di Jerman, khususnya sebagai pelindung orang miskin, janda, anak yatim, dan perawat. Ia hidup pada awal abad ke-13 dan kisah hidupnya sangat menginspirasi karena pengorbanannya demi orang lain terutama yang menderita. Profil singkat tentang Santa Elisabeth von Thuringen atau juga sebagai Elisabeth von Ungarn, lahir tahun 1207 di Foczony, Kerajaan Hungaria, sekarang Bratislava, Slovakia ya. Wafat tahun 1231 di Marburg, Hessen, Jerman. Usia wafat saat berumur 24 tahun. Kanonisasi dinyatakan sebagai santa oleh Gereja Katolik pada tahun 1235. Mari kita lanjut ke kisah hidupnya yang menginspirasi. Yang pertama, menjadi putri yang saleh. Elisabeth adalah putri Raja Hungaria, tetapi sejak kecil dijodohkan dan dikirim ke istana Thuringen, wilayah di Jerman sekarang. Ia tumbuh dalam lingkungan bangsawan, tetapi memilih hidup sederhana dan penuh iman. Yang kedua, menikah dan mengabdi kepada orang miskin. Menikah dengan Ludwig keempat dari Thuringen, seorang pangeran yang juga dikenal saleh. Mereka hidup harmonis dan Ludwig sangat mendukung kegiatan Elisabeth membantu fakir miskin. Ia dikenal suka membagikan makanan, pakaian, dan perawatan kepada orang miskin dan sakit, bahkan saat sedang hamil. Yang ketiga, keajaiban. Keajaiban roti menjadi mawar. Suatu hari, Elisabeth diam-diam membawa roti di bawah jubahnya untuk diberikan kepada orang miskin. Saat dihentikan dan ditanya oleh anggota istana, ketika membuka jubahnya, roti itu berubah menjadi bunga mawar, tanda mujizat atas ketulusannya. Lalu bagian yang keempat, kita membahas mengenai setelah suaminya wafat. Ludwig wafat saat itu mengikuti perang salib ya. Terus Elisabeth diusir dari istana oleh keluarga suaminya dan hidup miskin bersama anak-anaknya. Ia kemudian bergabung dengan ordo religius Fransiskan dan mengabdikan hidupnya untuk merawat orang miskin di rumah sakit yang ia dirikan di Marburg. Warisan dan pengaruh. Rumah sakit Elisabeth Kirche di Marburg di Jerman jadi simbol pengabdiannya. Ia adalah pelindung bagi perawat dan pekerja sosial. Banyak institusi karitas dan keperawatan di Jerman memakai namanya, seperti Santa Elisabeth Krankenhaus, Elisabeth Verein, Stiftung Elisabeth von Thuringen.